tidak menyembunyikannya. Sebagai contoh, anak-anak Yehuda yang dilahirkan oleh Tamar, seorang pelacur. Disebutkan pula Rahab dan Rut yang bukan orang Yahudi, dan Batsheba istri Uria yang diambil oleh Daud. Ini menunjukkan bahwa Yesus datang untuk semua orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 17 Desember dalam masa khusus Advent. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat kami bersyukur karena sabdamu menjadi manusia dan lahir dari rahim perawan Maria. Semoga Yesus Kristus Putra Tunggalmu sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahinya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Joram, Joram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakin, Elyakin memperanakkan Asyur, Asyur memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Injil Matius dibuka dengan silsilah kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada 3 gelar yang disampaikan penginjil Matius. Yesus Kristus, anak Daud, dan anak Abraham. Silsilah ini mengantar pada pengenalan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, tidak hanya untuk umat
Israel saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Ia merupakan penggenapan dari rencana keselamatan yang dimulai dari Abraham. Nama Yesus Kristus membuka dan menutup bagian ini sebagai sumber dan tujuan akhir dari sejarah Israel. Dan Tuhan memimpin segala sesuatu menuju pada tujuan, yaitu kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Kehadiran Kristus dalam sejarah umat manusia menjadi titik pusat. Sejarah ini hanya punya arti bersama Dia dan untuk Dia. Orang-orang dan setiap peristiwa yang telah terjadi sepanjang masa penyiapan kedatangannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pohon keluarga Yesus, kita tidak menemukan semuanya itu sempurna dan terkenal. Beberapa orang punya sifat yang buruk di masa lalunya. Namun penginjil Matius tidak menyembunyikannya. Sebagai contoh, anak-anak Yehuda yang dilahirkan oleh Tamar, seorang pelacur. Disebutkan pula Rahab dan Rut yang bukan orang Yahudi, dan Batsheba istri Uria yang diambil oleh Daud. Ini menunjukkan bahwa Yesus datang untuk semua orang, termasuk orang-orang berdosa dan orang asing. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk menyiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di dunia ini, agar setiap orang mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Mari kita berharap dengan yakin bahwa di tengah kesulitan dan keterbatasan kita itu, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi karya yang indah. Ya Tuhan, semoga kami setia pada kehendak-Mu dan mampu untuk menjadi saluran rahmat kasih-Mu dalam hidup kami. Dan harapan hidupku, ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu. Citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinar-Mu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati.
tunjukkanlah arah padaku. Sering aku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan asa. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.